Ya, halo salam jaya peternak Indonesia, peternak babi khususnya dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya Chandra Destiawan, rekan partner sharing rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini mengisi bulan kemerdekaan ini memperingati HUT RI. Jadi kita ingin menimbulkan lagi, menumbuhkan lagi rasa kebangsaan, rasa nasionalisme kita, terutama pada peternak-peternak dalam negeri, tidak mengurangi hormat. Jadi terus memberi support, terus memberi kontribusi positif. Eh, Silahkan rekan-rekan yang memang membutuhkan share, komen, like, dan subscribe. Info juga ke teman-teman yang lainnya supaya juga banyak orang yang membutuhkan di luar sana bisa terkoneksi bersama kita menjadi satu jaringan yang besar. Jadi buat saya memang tidak semua peternak mungkin membutuhkan sesi-sesi seperti ini, tapi buat saya juga tidak sedikit peternak-peternak kecil yang ingin besar, peternak kecil yang punya mimpi, yang butuh dukungan, butuh support. Jadi stay tune di channel ini. Memang ini saya peruntukkan untuk peternak-peternak yang sedang mau bertumbuh, sedang mau berkembang. Pastikan Anda berada di track yang benar dan silahkan berinteraksi dengan kita karena saya dan tim dan rekan-rekan kolega networking saya semaksimal mungkin akan saya manfaatkan untuk memberi kontribusi positif kepada bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi drop di WA atau di link atau di Facebook atau di page dimanapun Bapak Ibu menemukan link saya video YouTube ini. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut untuk pengembangan customize industri bisnis babi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kawin suntik, kawin buatan, inseminasi buatan atau apa ya, ya kawin suntik biasa dikenal. Jadi sudah populer di sapi, tapi saya ingin propagandakan ini, saya ingin campaign lagi di pos apa pasca pandemi ini. Harapannya memang kawin suntik berkembang di Indonesia ini sehingga untuk mempercepat proses restocking. Stay tune di channel saya, kita akan masuk ke presentasi. Ya, kita masuk ke presentasi. Jadi hari ini kita akan diskusi banyak tentang inseminasi buatan atau kawin suntik, bagaimana induk produktif. Kenapa sih harus kawin suntik? Di sini saya mau sampaikan beberapa analisa secara teori kenapa kawin suntik layak untuk dikembangkan di modern di hari-hari saat ini. Yang pertama adalah menurunkan jumlah bor, artinya yang dulu satu ekor pejantan hanya bisa mengawin satu ekor betina, tapi ke depan ketika sudah kawin suntik atau kawin IB itu nanti satu jantan dalam satu hari bisa mengawin 10 sampai 15 ekor betina. Jadi kita tidak membutuhkan terlalu banyak pejantan di kandang. Yang kedua, yaitu meningkatkan performa. Artinya ketika punya satu pejantan yang genetiknya bagus, kita bisa langsung kawinkan ke 10 indukan lebih cepat daripada kawin satu kali satu hari satu betina, satu hari satu betina. Sedangkan mungkin di dalam hari yang sama itu ada 2 atau sampai 5 betina yang birahi dalam waktu yang bersamaan, sehingga ini memudahkan kita untuk menduplikasi, mempercepat supaya tidak menunggu siklus berikutnya, tidak menunggu betina berikutnya. Jadi memang dalam sehari kita bisa kawinkan dalam waktu yang bersamaan. Terus menghasilkan produksi yang homogen ya, artinya genetik yang bagus tadi diencerkan, dikawinkan ke banyak betina sehingga betina mungkin ada 10 ekor indukan, 15 ekor indukan dengan satu bapak, satu teko, satu jantan, satu kaung. Nah, itu akhirnya kan nanti anaknya 50% genetiknya sama karena dia punya tetua, punya pejantannya itu genetiknya sama. Jadi nanti anaknya 50% hampir sama, pertumbuhannya sama, bentuk badannya sama, kualitas karkasnya hampir sama. Jadi itu terus yang menghasilkan menghasilkan banyak keturunan bor untuk IB. Jadi ya tadi, jadi satu ekor bisa diencerkan tergantung dari motility dan jumlah sperma yang ada, nanti bisa diencerkan menjadi untuk beberapa betina. Ya, jadi melanjutkan tadi yang berikutnya adalah informasi
keturunan yang lebih akurat. Di sini jelas biasanya orang yang sudah kawin suntik biasanya dia menerapkan recording-recording, catatan-catatan sederhana untuk mengevaluasi kawin berapa, bunting berapa, terus juga untuk mengevaluasi jantan-jantan mana yang tidak produktif, untuk mengevaluasi juga betina mana yang kurang produktif, sehingga biasanya recordingnya jauh lebih baik dibanding yang masih kawin alam. Terus kontrol kualitas sperma, minimal punya lab, minimal punya mikroskop, bisa untuk melihat kondisi sel-sel dari spermanya masih hidup apa tidak, kondisinya gimana, normal atau cacat gitu kan. Oke. Terus dari segi kesehatan itu menurunkan resiko transfer penyakit jelas karena penisnya tidak masuk ke dalam vulvanya betina, tidak kontak langsung, jadi hanya air maninya aja, spermanya aja yang diambil, itu yang akan dimasukkan dengan gun buatan atau penis buatan, itu biasanya kita sebut sebagai kateter IB. Nah, itu yang kita harus jaga adalah hygiene, kebersihannya kateter IB-nya itu ketika mau mengawinkan babi. Terus menurunkan penyakit yang dibawa ya sama. Intinya penyakit ya, penularan penyakit ya. Jadi transfer dari betina ke jantan, jantan ke betinanya bisa dikurangi. Berikutnya masalah manajemen, yaitu hemat waktu, karena mengawinkannya bisa langsung 10 ekor bersamaan, hanya taruh jantan stimulasi aja di depan, 5 sekali running 15 menit mungkin langsung 5 ekor 10 ekor bisa dilakukan tergantung dari karyawan dan ketersediaan fasilitasnya. Terus dikawinkan dengan variasi berat, jadi kita nggak perlu lagi mikir jantan besar harus ketemu betina yang besar, jantan tua ketemu betina yang tua. Jangan babi darah dikawin sama jantan tua yang bobotnya udah hampir 250 kilo, jadi itu nanti biasanya bisa jatuh, kakinya bisa terkilir, nanti bisa masalah di kemudian hari. Jadi kalau kawin alam kan kita harus menyesuaikan ini ukuran si pejantan dan betina. Kalau kawin suntik dia tidak perlu. Terus babi yang pejantannya nggak perlu stres, jadi nggak perlu jantan keliling dirantai-rantai naik motor kepanasan ya. Kalau jantannya baru kawin 1 kali, tapi kalau pagi tadi sudah kawin, siangnya kawin lagi, sorenya kawin lagi, jadi sering dibuat candaan buat rekan-rekan peternak, yaitu gigolo pejantan gigolo gitu kan ya. Sepintas kayak candaan lucu, tapi itu sebetulnya merugikan peternak kalau misalnya sudah dapat giliran yang ketiga, kawin ketiga di hari yang sama, jantan yang sama udah keliling kemana-mana. Dan itu saya rasa juga salah satu kasus penyebaran dari penyakit ASF kemarin itu juga karena jantan keliling. Jadi ketika jantannya kawin betina yang terinfeksi, jantannya terus terinfeksi, setelah itu karena tidak mau rugi dia tetap kawinkan selama jantan itu masih mau naik dan keluar sperma. Kita nggak tahu kondisi spermanya seperti apa, tapi yang jelas pejantan tersebut menularkan penyakit melalui air maninya dan kontak langsung dengan betina. Mungkin ada di situ saling snossing ya, saling mencium hidungnya, saling kontak, habis itu air liur, pertukaran itu feromonnya itu. Nah, itu juga menjadi penularan ya. Ini saya sudah ada 2 video sebelumnya, yaitu tentang alat reproduksi, berikutnya tentang bagaimana mengidentifikasi babi mau birahi, kapan dan waktunya bagaimana gitu. Jadi nanti diklik, ini ada beberapa video. Ada video yang pertama reproduksi organ betinanya, dan yang berikutnya adalah mengawinkan babi. Nah, saya ingatkan kembali di sini, mungkin sudah menjadi hal yang sudah biasa, sudah tahu untuk seorang inseminator. Tapi untuk orang-orang yang baru belajar kawin suntik, mengawinkan babi di sini yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba menjadi pejantan. Karena selama ini ketika kawin alam, yang menentukan kawin dan tidaknya betina itu kan babinya, pejantannya. Ketika dinaikin si jantan, babinya mau, ya akhirnya kawin. Kalau dinaikin jantan, babinya lari teriak-teriak, masih belum standing, istilahnya masih belum lordosis efeknya belum keluar. Jadi itu kesimpulannya, belum kawin, belum, nanti kita tunda. Nah, ketika kawin suntik
sudah atau belum ini nanti ada istilahnya, kalau saya di lapangan dulu bilangnya pemerkosaan babi. Seringkali babi yang tidak birahi akhirnya diinseminasi, ditusuk itu pakai kateter. Karena mungkin ada keterlambatan atau terlalu dini mendeteksi birahi. Jadi kita pertama yang paling penting adalah bagian ini, ketika ini ada gambar orang naikin babi. Orang ini berusaha menjadi pejantan. Dia mencoba mendeteksi apakah standing back pressure test ini, apakah lordosis efeknya ini. Jadi kalau kita pria kan biasanya kita ereksi di bagian penis. Jadi penisnya memanjang dan tegak. Nah, kalau si babi dia punya efek yang sama tapi di tulang belakang. Sehingga itu sudah masuk di jam ke-12 sampai ke-36. Artinya tinggi untuk inseminasi ini. Skornya 2. Jadi ini kawin pertama, kawin kedua, kawin ketiga. Jadi harapannya kawin yang kedua ini pas puncak-puncaknya, pas nafsu-nafsunya, pas standing-standingnya. Nah, ini mencari momen ini yang beberapa peternak membutuhkan jam terbang. Yang udah biasa, yang udah 5 tahun 10 tahun kerja di babi ya sambil ngopi pun dia bisa menentukan ini. Tapi yang baru-baru karena confidence-nya kurang, pengalamannya kurang, maka mencari momen ini yang akhirnya menjadi susah. Nah, jadi di sini kenapa kawin pertamanya itu maju 12 jam? Ya karena sperma mau ketemu telur itu ada perjalanannya. Sperma dan telur itu gambarannya kan 12 jam dia boleh stay menunggu. Telurnya terlontar, spermanya belum datang, boleh tunggu 12 jam sampai spermanya datang ketemu. Begitu juga sama spermanya sudah masuk, belum ada telur, dia boleh tunggu 12 jam sampai telurnya terlontar sehingga menjadi menjadi pembuahan. Nanti akhirnya jadi zigot, embrio, akhirnya implantasi. Nah, proses pertemuan ini 12 jam itu tentulah fertilitasnya atau daya kesuburannya akan menurun. Jadi kita nggak boleh terlambat nih. Ibarat telur itu adalah cewek, sperma itu pria. Kalau pacaran jangan ceweknya nunggu terlalu lama, boring nanti dia pulang. Sama dengan cowoknya juga, jangan sampai cowoknya datang tunggu terlalu lama. Jadi jangan ada yang terlambat. Paling tidak kita mempertemukan mereka di waktu yang di bawah 12 jam. Nah, itu jadi mengawinkan itu minimal bisa 3 kali, tapi beberapa farm yang efektif hanya mengawinkan 2 kali. Yang ketiga ini adalah in case dia merasakan sesuatu ada yang terlalu cepat, dia akan kawinkan yang ketiga kalinya. Nah, di sini keterangannya adalah jam ke-12 sampai ke-36 ini adalah paling tinggi untuk inseminasi. Tandanya apa? Betina ngasih kode. Kodenya biasanya lordosis efeknya ini, dan terus nanti di belakang biasanya diiringi sama bengkaknya vulva merah, terus keluar lendir. Nah, keluar lendir ini juga ada tingkatannya. Biasanya yang awal-awal lendirnya masih deras, masih banyak. Tapi menuju ke jam 24 ke 36 ini lendirnya sudah mulai agak mengental kayak ingus, sehingga itu juga bisa dijadikan kode buat rekan-rekan yang praktisi. Nah, cerita begini ini kan belum tentu semua technical atau rekan-rekan di lapangan atau technical support dari pabrik pakan, obat atau premik mengetahui hal seperti ini, karena hal-hal detail begini ini memang hanya praktisi-praktisi lapangan yang bisa mengidentifikasi hal seperti ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan training di kandang babi atau kunjungan ke luar negeri cuma 1-2 hari, ya tentu hal itu berbeda karena betina ini banyak versinya, bentuk vulva banyak bentuknya, lendir juga banyak variasinya, bengkak merah yaitu juga banyak kondisi termnya, enggak semuanya sama. Betina muda, betina tua, jenis-jenis genetik juga mempengaruhi semuanya. Jadi itulah yang membuat teorinya ini tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan, tapi prinsip dasarnya hampir sama.
Tapi pengembangannya di lapangan nanti akan lain-lain, mengikuti dari kondisi dari kandang masing-masing. Nah, keterlambatan kawin itu biasanya di sini. Di sini ini sifatnya mau dikawin udah mulai turun, besoknya udah kering, keriput, vulvanya. Nah, ini biasanya kalau dikawinkan kesuburannya rendah. Di awal juga gitu, spermanya masuk duluan, jadi cowoknya datang duluan, telurnya belum ada, dia nunggu kelamaan spermanya mati di dalam. Nah, apalagi di jam-jam sebelum keluar sel telur, di jam-jam sebelum estrus atau sering dibilang proestrus atau sebelum birahi, itu biasanya dia mempunyai sifat seperti pejantan. Dia menstimulasi betina lain dan dia menaiki betina lain. Nah, ini hanya bisa didapat dilihat ketika teman-teman punya grup, pen grup atau kotak grup, tidak di kandang individu yang rangka besi itu yang satu-satu ya. Kalau kandang besi satu-satu karakter ini nggak terlihat, cuma paling dia nanti akan lebih aktif. Dia biasanya cenderung tidak nafsu makan, terus dia cenderung menstimulasi betina yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Jadi ini A adalah deteksi. Jadi pertama kali mendapati babi itu mau birahi, merah, bengkak, keluar lendir, ada lordosis efek. Jadi setiap hari dicek. Pertama kali menemui kita harus main delay. Jadi B ini adalah delay. Kenapa delay? Karena supaya spermanya nggak nunggu kelamaan. Karena telur itu datangnya belakangan. Bukan terus merah ada lendir birahi langsung disemprot sperma karena belum ada telurnya. Nah, C-nya baru, C-nya ini baru kawin pertama, kedua atau ketiga, terserah dari Bapak Ibu sekalian punya strategi bagaimana. Kapan mencari babi estras? Jadi aturannya yang betul adalah sehari 1 kali minimal. Beberapa farm yang profesional itu sehari bisa 2 kali, jadi pagi sama sore untuk menentukan waktu kawin yang tepat untuk babi mereka. Terus kapan menundanya, kapan ininya itu nanti ada strateginya bagaimana untuk babi darah, babi sapi gitu kan. Nah, babi-babi yang perlu dilihat adalah babi sapihan, terus 2 gil itu babi darah, ketiga adalah babi yang bunting, itu perlu kita lihatin siapa tahu dia buntingnya kosong atau dia pernah gugur atau dia memang datang birahi karena kita salah nebak. Nah, berikutnya yang keempat ini non in peak, NIP itu not in peak atau dia bunting anggur ya atau kosong, jadi nggak birahi tapi kosong, jadi perlu distimulasi sama pejantan. Terus induk-induk yang misalnya pernah gugur disatukan satu tempat, jangan dicampur karena kita takutnya nanti itu ada kasus virusnya, mungkin dia kena Brucella atau kena virus yang lain, jadi yang menyebabkan keguguran gitu kan. Nanti banyak kasus-kasus penyakit-penyakit indukan yang menyebabkan keguguran. Nah, setelah itu adalah induk yang kawin biasanya 3 minggu kan harus dicek untuk dia datang birahi lagi atau tidak. Nah, penting di sini adalah safety karena kita biasanya menggunakan pejantan untuk stimulasi. Jadi biasanya dipakai satu jantan di depan untuk menstimulasi betinanya karena ini konteksnya adalah kawin suntik, jadi saya spesifik untuk kawin suntik. Silahkan yang masih kawin alam, yang kaung itu coba mempelajari kawin suntik karena banyak keuntungan yang kita dapat dari kawin suntik. Jadi bisa dipelajari. Terus apakah kawin suntik ini akan mematikan bisnis pejantan keliling? Enggak. Saya ingin mengajak orang-orang yang bisnis jantan keliling ini naik satu level. Jadi sekarang yang dibawa kemana-mana itu bukan jantannya lagi, capek ngabisin bensin, bawa dus styrofoam aja, spermanya aja yang dibawa, nggak perlu jantannya. Gimana caranya? Ya nanti diajarin bagaimana cara ngelatih si pejantan ini supaya bisa dikolek. Toh sudah banyak toh peternak-peternak yang di daerah-daerah juga sudah belajar bagaimana mengkolek air maninya, spermanya gitu kan. Setelah itu memproses pengenceran dan lain sebagainya. Kalau memang belum expert, kita pakai alat yang seadanya, yang penting bisa diproduksi, dikawinkan
dan bisa dipertanggungjawabkan kondisinya. Yang kedua, pastikan ketika ngawinin atau apa pakai boot, karena terkadang kalau ada jantannya lasa atau sedang dia ini apa mau kita puter di kandang itu kan, untuk kembali ke kandangnya itu biasanya ada beberapa kondisi kandang yang licin supaya tidak terpleset. Terus persiapan kelengkapannya, tisunya, kebersihannya, kateternya udah dicuci dulu. Jangan misalnya ngawinin 10, kateternya cuma punya 5 gitu kan, jadi masa ya sharing sih gitu kan, kurang proper. Ini kembali saya suka sekali grafik ini, mungkin memang ini saya dapatkan mungkin tahun 2015-an, tapi ini meaningful buat saya. Jadi ini yang sering dipakai oleh mandor-mandor yang sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun kerja. Dia memakai zona hijau. Zona hijau adalah betina yang birahi, tadi lordosic effect, punggungnya jadi birahinya kaku tanpa pejantan. Nah, ini yang sering kali dipakai oleh para mandor-mandor yang kita bilang, "Wih, sakti ya, Bapak ini ya, nggak pakai jantan aja bisa tahu ini betinanya mau kawin atau enggak," gitu kan. Nah, dia pakainya zona hijau. Betina yang mau dikawinkan, eh, dia mengeluarkan gejala-gejala birahi, lordosic efeknya tanpa ada pejantan. Tapi kalau yang kuning ini dia baru mengeluarkan gejala birahinya kalau ada pejantan, dan yang merah ini dia memang sama sekali tidak menunjukkan gejala birahi ketika ada pejantan. Nah, di sini seringkali untuk betina-betina yang bermasalah, hormonnya tidak terlalu bagus. Jadi ketika birahi kadang vulvanya masih tetap keriput. Kalau kita buka baru kelihatan merah merona gitu kan. Nah, itu beberapa kasus kalau orangnya tidak telaten, kalau orangnya tidak teliti, yang pakai stimulasi tanpa pejantan itu nanti akan kelewat karena beberapa betina dia tidak clear gejala birahinya. Ya, jadi ini posisi kalau untuk mengawinkan. Jadi pria ini memerankan pejantan karena di punggungnya ini ada sensor-sensor untuk stimulasi. Kalau bahasa di orang mungkin foreplay kali ya. Foreplay. Jadi daerah flank, daerah lipatan paha ini, ambing ini bisa dipegang pakai tangan. Jadi setelah mengawinkan biasanya tangannya stimulasi pegangin ini karena seperti moncong pejantan yang mencungkil ambing. Biasanya jantan itu moncongnya dicungkil-cungkilin ya, digesek-gesekin ke ambingnya betina. Nah, itu harus dilakukan oleh si inseminator kalau mau niat ya. Kalau bahasanya ya lah Pak, di belakang aja tusuk aja bisa jadi kok, ya memang bisa. Tapi ini kan permasalahannya kita hubungannya sama stimulasi. Nanti ada data yang menjelaskan kalau distimulasi induk betina ini, maka kontraksinya sperma untuk masuk ini akan lebih cepat. Sama kayak misalnya kita punya istri, kalau foreplay dulu, ada perangsangan dulu, itu nanti spermanya untuk masuk itu akan lebih cepat gitu. Jadi sama. Jadi ketelatenan itu yang membedakan. Dulu saya di perusahaan kalau mau ranking mana inseminator yang bagus dan tidak, biasanya yang kita bilang yang tangannya hangat atau yang ngawinin kok mesti banyak jadinya, itu adalah orang-orang yang penuh kesabaran, telaten, dia mencoba menjadi pejantan babi gitu. Seringkali dia duduk, stimulasi, gesek-gesek induk betinanya supaya terangsang. Nah, ini penting dilakukan stimulasi buat saya. Tapi nanti ada perdebatan beberapa kan karena ada teknologi seperti contoh kateter intrauterin. Kateternya lewat dari serviks bisa masuk sampai uteri. Jadi dia drop spermanya sampai sana. Menurut dia sudah tidak perlu lagi stimulasi karena tidak mungkin ada backflow, spermanya tidak mungkin ada yang keluar. Nah, ini saya belum pegang kajian-kajiannya, saya belum pegang data trialnya, tapi yang jelas klaimnya dari sperma kateter intrauterin itu dia mampu menghadapi ketika kondisi minim stimulasi. Nah, ini ada 2 produk saya singgung sedikit. 805 adalah konsentrat untuk pengemukan dan 806 adalah konsentrat untuk babi indukan dari PT Goldcoin Indonesia. Jadi silahkan
ketika memang ada kebutuhan hubungi sales representatif kami di tiap-tiap daerah. Kita banyak berkembang di Indonesia Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera. Kita akan explore lagi peternak-peternak yang ada di Jawa, masih nunggu setelah recovery dari ASF. Terus Medan juga kita masih menunggu recovery dari ASF. Begitu juga rekan-rekan kita yang ada di jauh di Papua dan lain sebagainya. Silakan kontak ke agen representatif kami untuk mendapatkan informasi produk dan harganya. Nah, ini saya punya videonya menggambarkan bagaimana organ-organ betina. Jadi biar teman-teman paham lagi di sini, sama-sama kita belajar. Jadi kalau di sekolah perbabian yang sampai ke Thailand itu Progesius, itu teman-teman juga akan diajari satu skill kompetensi atau syarat untuk menjadi seorang inseminator. Kalau di Indonesia mungkin syarat untuk menjadi PPL kawin suntik babi gitu ya. Jadi minimal teman-teman juga harus tahu anatomi. Nah, itulah karena ini gambar. Ini contoh, ini logam vaginanya, wawuknya. Nah, ini kenapa ketika kita mengawinkan harus serong 45 derajat. Karena kalau kita serong ke bawah nanti masuknya ke kantong kencing. Jadi ketika masuk ke kantong kencing nanti akhirnya induk betinanya pipis atau buang urin atau urinasi. Nah, jadi kita harus serong ke atas untuk dapat lubang vaginanya sampai ke serviks. Nah, ini ovarinya, itu produsen telurnya, ada tubal falopinya, ini telurnya yang mau matang. Jadi ketika matang, nah gejala penyakit-penyakit di babi itu ada yang kista. Jadi biasanya kok nggak birahi ya Pak, babinya lama. Udah saya suntik hormon, kasih makan, semuanya kok nggak datang birahi ya. Nah, itu mungkin juga bisa dipertimbangkan apakah ada kista atau tidak di dalamnya. Nah, ini contoh tadi yang bola bakso ini ovari namanya atau pabrik telurnya si betina babi, itu kayak bakso urat. Nah, ini ketika pecah dia udah mateng, dia pecah. Ini pecah, ketika pecah dia nanti menyebabkan adanya corpus luteum. Nah, corpus luteum ini kalau jadi kebuntingan dia yang menahan. Nah, ini ketika dia ketemu sama sel sperma, sel telur ketemu sama sel sperma. Nah, tadi saya bilang kateter harus berhenti di serviks. Serviksnya ini harus masuk sampai cincin kedua apa cincin ketiga. Biasanya orang kalau nggak ahli dia ngawinkannya kateternya berhentinya di sini di cincin pertama. Klek gitu dia. Klek, satu kali klek itu dia stop. Padahal harusnya di sini dia ada 1, 2, 3. Ini masuk hampir keempat ini. Kalau nggak salah itu sekitar ada rasanya ya, ada 5 kayak gundukan apa ya, polisi tidur. Kalau teman-teman naik motor kayak gitu. Jadi yang pernah mengawinkan suntik pasti paham ya apa yang saya ceritakan. Jadi ada glek 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 gitu. Ada yang mencengkram itu ada 5 cincin, ada 5 ring. Nah, itu kita masuk sampai glek 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 gitu, minimal 3 ring. Nah, terus sperma. Dalam handle sperma di sini saya sedikit masuk tentang bisnis lainnya sperma. Yang saya tahu di Bali ada seperti Baturiti, di Medan juga ada. Jadi kita bisa memanfaatkan genetik-genetik yang ada di sektor pemerintahan. Kita bisa beli dengan harga yang cukup terjangkau dibanding kita harus melihara pejantan sendiri. Nah, cuma memang harus dipikirkan juga daya simpannya dan resiko transportasi. Jadi karena transportasi ini ketahanan suhu, jadi goncangan, jadi nanti akan ada banyak kerusakan. Nah, itu bisa jadi pertimbangan-pertimbangan atau memang teman-teman ada satu kelompok yang memang mendesain beberapa orang pelihara pejantan untuk diambil spermanya nanti dibagikan ke kelompok peternaknya juga bisa. Jadi banyak cara. Nah, pertama biasanya di sperma itu kan kental ya, dia 10⁻⁹, nanti bisa diencerkan sampai 10⁻⁶. Jadi itulah istilahnya pengenceran, makanya satu kali ejakulasi itu nanti bisa dibagi untuk 10 sampai 15 betina. Tapi tergantung, biasanya peternak Indonesia kawin suntiknya masih kawin suntik yang sudah kawin suntik tapi mereka belum menghitung ke sel motility, ke sel kondisi scoringnya selnya sperma itu matang apa enggak, pergerakannya movingnya oke apa enggak. Nanti kan ada beberapa kriteria penilaian. Tapi yang di sini kan kalau di Indonesia kan hari ini mau kawin 3 ya kolek 1 pejantan dibagi 3 kawinin ya, itu take a simple-nya. Tapi kalau jangka panjang kita
seperti BPIB, inseminasi buatan, balai inseminasi buatan, itu pasti dia akan mempertimbangkan jumlah sel sperma di dalam satu botol yang 100 atau 80 cc, karena itu menyangkut seberapa tahan sperma bisa hidup, karena sperma hidup itu perlu makanannya itu gula. Nah, pengencernya itu biasanya sudah didesain itu yang antibakteri supaya spermanya nggak mati dimakan bakteri. Terus juga ada juga zat makanannya gula untuk mempertahankan hidup. Nah, itu sambil nanti ditidurkan di dalam kondisi yang dingin. Nah, ini perubahan suhu, ketersediaan makanan ini akan mempengaruhi lama simpannya si sperma. Ada yang bisa 3 hari, ada yang bisa 6 hari, tergantung dari extrudernya atau pengencernya. Nah, ini saya mau menggambarkan bahwa 1 kali birahi itu betina kan sekitar 15-20 menit. Makanya kalau teman-teman sudah menggertak birahinya, dia sudah standing, nggak bisa nunggu lama-lama, harus cepat-cepat spermanya dimasukkan. Kalau enggak, nanti menit ke-15 dia mulai turun. Hormon-hormonnya juga udah mulai turun. Ya, itu spermanya nanti akan lebih susah masuk. Makanya ketika kita gertak dia, birahi dia, ketemu pejantan dia birahi, paling tidak dalam 15 menit harus sudah selesai untuk mengawinkan. Nah, ini waktu-waktunya untuk mengawinkan yang tadi saya gambarkan, harus ada tunda 12 jam, kawin di 12, terus 24, terus 36. Itu jam-jam yang menjadi kriteria, tapi untuk nanti ada manajemen dry show lagi. Jadi ketika dry show-nya kawin terlalu cepat, kita delaynya lebih lama, bisa sampai 1 hari. Tapi kalau kawinnya lambat, biasanya kan gini, prinsipnya kan babi dara itu, ini misalnya ya, babi dara itu biasanya 3-4 hari itu birahi. Nah, kalau yang 3 hari teman-teman masih bisa tunda sampai 1 hari. Jadi ini kan 1, 2, 3. Jadi kalau Rabu, biasanya Sabtu ini udah ada pada yang mau birahi. Nah, Sabtu kalau pada birahi biasanya pada dikawinnya hari Minggu. Itu. Tapi kalau yang hari Minggu baru mulai, biasanya dikawinnya Minggu sore, Minggu pagi dikawinnya Minggu sore. Jadi ketika dia birahinya lambat, padahal pisapih dengan anaknya ini bareng, makanya dia nanti penundaannya juga akan lebih pendek karena birahinya dia sudah lambat, takutnya nanti telurnya buru-buru datang. Jadi itu. Terus sama kalau betina dara sama betina indukan. Dara itu biasanya siklus birahinya cepat. 1 hari 36 jam udah hilang. Jadi teman-teman nggak bisa tunda terlalu lama karena nanti dia akan hilang birahinya, akan hilang ini masa-masa untuk mengawinkan. Nah, ini yang merah ini adalah ovulasi. Jadi ovulasi itu datang sepertiga terakhir periode birahi. Jadi di belakang telurnya datang. Jadi waktu ketemu birahi itu belum ada telur. Tunggu dulu 1 hari, hari kedua, hari ke-1 lewat hampir jam ke-36 jam atau 24 jam dia baru keluar sel telurnya. Nah, itu kenapa kita bilang harus dikawinkannya itu setengah ke belakang. Yang zona hijau ini itu adalah zona yang paling tinggi fertilitasnya untuk mengawinkan. Nah, ini proses-prosesnya. Jadi mengawinkan, ada pergerakan sperma, habis itu spermanya nyari tempat, ketemu sama telur, habis itu terjadi pembuahan, habis itu sekitar 10 hari ini terjadi penempelan. Nah, jadi sperma yang di uteri ini hampir cuma punya waktu 12 jam ya ketemu telur. Kalau nggak ketemu telur dia akan mati, nanti habis itu keluar lagi lewat urin atau memang di reabsorb atau diserap sama betinanya, seperti layaknya dia nyerap nutrisi makanan gitu. Jadi ada beberapa yang diserap, ada beberapa yang dibuang. Nah, ini ketika sudah mencari tempat untuk menempel, jadi proses implantasi. Inilah kenapa saya bilang 10 hari setelah kawin itu adalah periode kritis. Jadi ketika teman-teman mengawinkan kok banyak yang nggak jadi, silahkan dikoreksi 10 hari pertama setelah kawin ini.
apakah ada yang keliru apa tidak, ada banyak stres atau tidak. Kalau saya ya, kalau saya jadi konsultan, pasti di kandang saya akan saya atur 10 hari ini tidak terlalu banyak moving. Gimana caranya tidak terlalu banyak pergerakan, tidak terlalu banyak stres, sehingga induknya kalau bunting pun dia anaknya bisa banyak. Nah, ini yang tadi saya cerita, no stimulation ini tanpa stimulasi, with stimulation ini pakai stimulasi, anaknya yang satunya 10, satunya 11 rata-rata, farrowing rate-nya 87%, ini 86%. Intinya lebih bagus yang distimulasi kalau dari penelitian ini. Tapi kalau penelitian yang kateter yang bisa melewati serviks itu nanti lain lagi, dia klaimnya stimulasi dan tidak stimulasi itu dia hasilnya mendekati sama. Nah, ini batasan-batasan satu orang itu nggak boleh ngawinin lebih dari 10 ekor dalam sehari karena akan stres. Stres, capek, performanya dia akan turun. Terus di sini waktunya birahi rata-rata, jadi ini dalam satu kali mengawinkan biasanya kalau gil ini babi dara ini paling cepat. Jadi dia kalau gambarannya gini, kalau lagi kawin kan itu berdiri semua ya, standing heat semua. Yang babi dara ini akan cepat dia duduk karena birahinya sudah hilang. Nah, ini jadi bisa dilihat di sini 3, 4, 5 rata-ratanya. Terus juga mau sharing tentang rahasia suksesnya, kemarin diskusi saya sama Bung Albert dan Bung Martin itu lebih penting orangnya peduli daripada memang SOP hitam di atas putih gitu kan. Bung Martin bilang ya ini bener-bener kalau di bagian manajemen pembibitan ini karyawan atau stockmanship ini sangat penting. Itulah sebetulnya karyawan itu perlu diinvestasikan, karyawan itu perlu diedukasi, perlu dididik, perlu di-upgrade. Jangan terlalu masuk di zona nyaman, ya begitu-begitu aja. Akhirnya juga ada kesombongan sendiri para mandor kadang, alah saya 10 tahun mas ngawinin babi, ora perlu kayak gitu-gitu itu semua, aku nggak tahu ilmunya tapi babi sing tak kawin juga bunting gitu kan. Nah, itu bahasa-bahasa menurut saya juga terlalu terlalu sombong gitu. Kalau botol merasa penuh diisi pasti tumpah. Jadi harapan saya peternak Indonesia ini punya haus akan ilmu pengetahuan sehingga apa-apa ilmu yang baru serap. Apa-apa yang sesuatu yang modelnya, bahkan level saya pun ketika saya mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar, itu saya coba untuk kosongkan dulu otak saya isi dengan apa yang akan mereka input. Baru nanti setelah itu akan saya compare dengan ilmu yang saya punya, mana yang akan saya serap, mana yang akan saya reject atau memang saya abaikan. Itu perlu begitu untuk mengupgrade diri. Tapi beberapa banyak sih di peternak-peternak yang sudah terbiasa, terkadang kalau kita sharing-sharing hal-hal seperti ini mereka ya ada juga yang memang antusias, tapi banyak juga yang memang kurang antusias, merasa sudah mampu, merasa sudah bisa. Padahal di dunia perbabian belajar mengawinkan begini itu bayarnya mahal karena diajari dari A sampai Z, dari ovulasi sampai pengolekan sperma itu ilmunya mahal. Jadi itu sepintas tentang kawin suntik. Saya menghimbau kepada peternak, ayo migrasi dari yang jantan keliling ke bisnis kawin suntik. Ini bisnis yang menjanjikan di masa depan. Jadi untuk mengurangi kontak si jantan dan betina, kita juga bisa mengontrol kondisi sperma karena jantan yang sakit pasti spermanya akan bermasalah. Jadi dari lab pun akan di reject dia. Ketika volumenya tidak masuk, sel spermanya dicek kok banyak yang mati, mungkin jantannya juga demam gitu, pasti akan di reject spermanya. Nah, itu juga akan mengurangi penyebaran penyakit yang menular di sekarang ini gitu kan. Nah, kita tahu Bang Asep, ASF sedang di mana-mana gitu. Jadi kalau ini berkembang bisa membantu kita untuk mengurangi penyebaran penyakit menular. Nah, ini saya akhiri
Ini adalah gambar berapa produk yang Goldcoin yang bisa didapatkan di pasaran. 301 biasa dipakai di Prestater, nanti hari-harinya bisa kontak saya bisa kasih tabelnya, kapan makainya, jumlah pemberiannya berapa. Dilanjut dengan 302 pakan starter kita, 303 grower, dan 304 finisher. Saat ini penjualan yang sedang the best seller itu 303 dan 302. Saya yakin dalam waktu dekat 301 akan meramaikan bisnis di industri Kripit. Nah, itu belum lagi kita nanti punya satu seri lagi tambahan yaitu 300 itu Super Kripit. Jadi untuk membantu rekan-rekan yang induknya bermasalah, produksi susunya tidak bagus, sehingga kita bisa tolong dengan Kripit anaknya. Itu terima kasih dari saya. Kontak saya ketika memang ada yang ditanyakan dari materi atau dari masalah di kandang, silahkan. Ketika memang saya responnya agak lambat, mohon dimaklumi karena satu dan lain hal. Saya juga ada kesibukan internal di perusahaan, juga melayani customer-customer lain. Harapannya kita bisa terus menjalin silaturahmi. Selamat jaya peternak Indonesia. Semangat, merdeka, merdeka, merdeka.